Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Aulia Masruri dengan NPM 2516310-20078. Di video kali ini, saya akan menganalisis suatu perusahaan dilihat dari infrastruktur teknologi informasinya, literasi data, keamanan informasi, dan juga dampak inovasinya. Teman-teman, coba tebak aplikasi apa sih yang digunakan 38 juta siswa di Indonesia? Bukan aplikasi TikTok, Instagram, maupun YouTube loh teman-teman. Tapi ini adalah platform belajar atau bimbel online. Pasti kalian udah gak asing nih sama namanya. Ya, kali ini aku bakal menganalisis perusahaan PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Tapi pertanyaan yang jauh lebih menarik itu bukan hanya sekedar kenapa sih banyak orang yang gunain aplikasi itu, melainkan bagaimana sih teknologi yang ada di satu aplikasi itu bisa bekerja, dan seberapa aman sih data jutaan pelajar yang tersimpan di dalam aplikasi tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membedah aplikasi Ruang Guru dari perspektif literasi teknologi informasi, mulai dari infrastruktur TI yang mereka gunakan, cara mereka mengolah data, sistem keamanan informasinya, hingga bagaimana sih inovasi mereka ini menciptakan keunggulan yang kompetitif. Kita mulai dengan melihat fondasi utamanya infrastruktur teknologi pada aplikasi Ruang Guru. Diibaratkan seperti sebuah dapur pada restoran. Nah, bagian ini kan gak kelihatan nih dari luar, tapi tanpa infrastruktur yang kuat, seluruh layanannya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, Ruang Guru ini mempercayakan seluruh operasi digitalnya pada Google Cloud Platform atau GCP. Salah satu layanan yang digunakan yaitu Google App Engine, yang dimana Google App Engine ini memungkinkan sistem secara otomatis menyesuaikan kapasitas server ketika lonjakan pengguna terjadi. Bukti nyatanya terlihat pada saat COVID-19 di tahun 2020. Nah, hanya dalam hitungan bulan, jumlah pengguna Ruang Guru melonjak dari 15 juta sampai ke 22 juta pengguna. Nah, walaupun melonjak, sistem mereka tetap stabil nih teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan hasil dari infrastruktur cloud yang memang dirancang untuk skalabilitas yang tinggi sejak awal. Dari sisi perangkat lunak, Ruang Guru melakukan modernisasi besar-besaran loh. Mereka bertransmigrasi dari bahasa pemrograman PHP ke Golang, yaitu bahasa yang jauh lebih efisien dalam menggunakan CPU dan memori. Saat ini, 90% backend mereka telah menggunakan Golang dengan database MySQL dikombinasikan bersama Google BigQuery untuk keperluan analitik skala besar. Nah, dampaknya ini sangat nyata teman-teman, yaitu pembaruan fitur kini dapat dirilis dalam hanya hitungan menit, bukan jam. Setelah kita membahas infrastrukturnya, kini kita masuk ke aspek yang gak kalah penting nih teman-teman, yaitu bagaimana Ruang Guru mengumpulkan dan mengolah data untuk mengambil keputusan penting dalam bisnis. Setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai pengguna aplikasi Ruang Guru, mulai dari menonton video pembelajaran, mengerjakan latihan soal, hingga hanya melakukan pause pada sebuah video, seluruhnya tercatat. Jadi seluruh aktivitas kita di aplikasi Ruang Guru ini tercatat. Nah, data-data tersebut kemudian diolah menggunakan Google BigQuery untuk analitik data, serta Google Cloud Data Flow untuk pemrosesan secara real time. Nah, tahap yang paling menarik itu bukan hanya proses pengumpulannya, tetapi bagaimana sih data itu dimanfaatkan. Nah, hasil analitik ini digunakan untuk mengidentifikasi materi apa saja sih yang paling banyak menyulitkan siswa, fitur apa saja yang jarang digunakan, hingga kapan sih pola belajar yang paling produktif. Nah, dari sini tim produk bisa dapat mengambil keputusan yang benar-benar berbasis data, dan bukan hanya sekedar asumsi saja. Nah, proses inilah yang disebut sebagai data driven decision making dalam konteks bisnis nyata. Nah, sekarang kita beralih ke aspek yang kerap diabaikan, namun aspek ini tuh sangat krusial. Apa itu? Yaitu keamanan informasi. Ketika kita mendaftarkan diri di aplikasi Ruang Guru, pasti kita akan menyerahkan data pribadi kan, bisa berupa nama, email, nomor telepon, bahkan riwayat aktivitas belajar kita. Nah,
dari data-data yang kita serahkan, seberapa terlindungi sih data kita di aplikasi Ruang Guru ini? Nah, dalam privacy policy resmi yang diunggah di web ruangguru.com, Ruang Guru ini menyatakan beberapa komitmen utama. Yang pertama, seluruh data pribadi kita disimpan di jaringan yang aman. Yang kedua, setiap transaksi pembayaran itu dienkripsi. Yang ketiga, sistem verifikasinya menggunakan OTP atau One Time Password. Nah, selain itu, pihak ketiga atau yang bekerja sama dengan Ruang Guru memperoleh akses kepada data pengguna, tetapi diwajibkan memberikan tingkat perlindungan yang setara. Nah, tapi yang terpenting, kita sebagai pengguna memiliki hak loh untuk meminta menghapus data pribadi kita kapanpun. Nah, kita lihat dari sisi regulasinya, perlindungan ini kini diperkuat oleh landasan hukum yang resmi sejak September tahun 2022. Nah, Indonesia ini memiliki Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang dimana perusahaan seperti Ruang Guru kini memiliki kewajiban hukum yang jelas dalam data pengguna mereka, bukan lagi sekedar kebijakan internal yang bersifat sukarela. Kita tiba di aspek terakhir nih teman-teman, di mana aspek ini sangat strategis, karena bagaimana inovasi teknologi Ruang Guru menciptakan keunggulan kompetitif yang nyata di pasaran. Ruang Guru memiliki 3 fitur berbasis kecerdasan buatan yang menjadi pembeda pada aplikasi mereka. Yang pertama ada Robo Guru. Nah, cara menggunakannya itu, pengguna hanya cukup memfoto soal yang sulit atau soal yang ingin mereka cari. Nah, setelah itu, sistem AI akan memberikan jawaban serta penjelasannya gimana sih cara mengerjakan soal tersebut. Yang kedua ada fitur yang namanya Adapto. Nah, sistem ini tuh menggunakan machine learning untuk mempersonalisasi materi belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna atau siswa. Jadi ini tuh seolah-olah mereka memiliki guru private mereka sendiri. Yang ketiga ada AI Race. Nah, ini merupakan asisten AI yang bisa diajak berdiskusi, membantu mengerjakan tugas, hingga menjelaskan materi pelajaran secara interaktif. Dibandingkan dengan kompetitor lokal seperti Zenius maupun Kuiper, keunggulan Ruang Guru terletak pada skala data yang mereka miliki. Dengan lebih dari 38 juta pengguna yang terdaftar, volume data yang tersedia untuk melatih AI mereka jauh, yang dimana berarti akurasi dan kualitas fitur AI-nya pun meningkat dengan seiring waktu. Nah, menurut survei Populix pada April tahun 2023 membuktikan hal ini nih teman-teman. Ruang Guru menjadi aplikasi pengembangan skill yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan 42% responden menyatakan sebagai pilihan utama. Nah, dari keempat aspek yang sudah kita bahas, infrastruktur cloud yang tangguh, pengelolaan data yang cerdas, keamanan informasi yang bertanggung jawab, serta inovasi berbasis kecerdasan buatan, Ruang Guru ini membuktikan bahwa teknologi informasi itu bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan inti dari strategi bisnis mereka. Itulah yang menjadikan mereka tidak hanya bertahan, tetapi terus memimpin di industri pendidikan digital di Indonesia. Demikian analisis teknologi informasi dari saya mengenai PT Ruang Raya Indonesia. Semoga video ini atau hal yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.